Sebelumnya, saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini, sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, Selly Putri Ayu Septiani, dengan nomor pokok mahasiswa 2001030030. Saya Prodi Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, tujuan pembuatan video ini saya akan memenuhi tugas eksperimen sains, yaitu tentang pertumbuhan. Nah, siapa yang tahu pengertian dari pertumbuhan? Pasti banyak yang berasumsi bahwa pertumbuhan itu hanya pada manusia. Nah, pertumbuhan itu tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan dalam biologi mengacu pada perubahan fisik berupa pertumbuhan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Nah, pertumbuhan juga mempunyai ciri khusus, yaitu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Jadi pertumbuhan itu tidak bisa dapat kembali seperti semula. Contohnya, pada tumbuhan jagung, dia akan bertumbuh. Nah, bertumbuh itu dia tidak akan bisa kembali lagi. Kenapa? Karena jika sudah bertumbuh, dia tidak akan bisa kembali lagi seperti tanaman yang masih kecil atau yang masih dalam tahap keluar daun seperti itu. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor internal atau dalam. Nah, yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar. Nah, yang internal ini dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama gen, yang kedua yaitu pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih maksud dari hormon dan gen itu? Nah, jadi hormon itu adalah zat yang berfungsi mengendalikan berbagai energi di dalam tubuh atau berbagai fungsi di dalam tubuh. Nah, jenis-jenis hormon tersendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama, hormon pada tumbuhan atau fitohormon. Nah, fitohormon ini ada aukesin atau berfungsi mengacu perpanjangan sel. Yang kedua ada sitokinin, yaitu mengacu pembelahan sel. Yang ketiga ada gibrelin. Nah, gibrelin ini merangsang pembelahan dan pembesaran sel. Yang terakhir itu ada etilen. Nah, selanjutnya yaitu ada hormon pada hewan. Nah, hormon pada hewan ini yaitu di dalamnya ada tiroksin. Nah, tiroksin ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk mengendalikan pertumbuhan hewan. Yang kedua, si somatomedin. Nah, somatomedin ini mempengaruhi pertumbuhan tulang pada hewan. Yang ketiga itu ada ekdison atau juvenil. Nah, ini tuh untuk apa? Ya, ekdison atau juvenil ini mempengaruhi perkembangan fase larva dan fase dewasa. Jadi, apa sih fase larva ini? Nah, larva ini seperti kepompong. Nah, dia awalnya tidak berbentuk kepompong, tetapi dia berbentuk ulat. Nah, nanti dia akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan untuk menjadi kupu-kupu. Kemudian ada hormon pada manusia. Nah, hormon pada manusia ini antara lain itu hormon tiroksin. Nah, yang ada pada manusia ini adalah hormon tiroksin. Nah, itu tadi pengertian dari hormon dan macam-macamnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada gen.
Nah, gen ini fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi gen ini sebagai substansi atau pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Jadi tuh seperti sifat nih, seperti harimau. Harimau kan dia buas ya. Nah, itu kan nanti sifatnya itu diturunkan kepada anaknya, anak si harimaunya itu. Nah, anak si harimaunya itu juga nanti dia akan buas, seperti itu. Kurang lebihnya contoh dari gen. Nah, itu tadi faktor internal. Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal atau dalam. Nah, faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor yang ada di sekitar kita. Nah, faktor eksternal itu contohnya atau yang bisa dapat kita cari atau kita pahami yaitu faktor eksternal ada makanan atau nutrisi. Yang kedua ada air dan kelembapan. Yang ketiga ada tanah. Yang keempat ada suhu. Yang kelima ada cahaya. Jadi itu tadi faktor eksternal dan internal dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang terakhir ada bidang pertumbuhan dan perkembangan. Antara lain yang pertama bidang fisik, yang kedua bidang intelektual, yang ketiga bidang emosional, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bidang sosial. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, materi tentang pertumbuhan, perkembangan pada makhluk hidup. Mohon maaf ketika penyampaian suara saya kurang jelas karena saya sedang berada dalam kondisi tidak sehat. Nah, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.